Atau artinya adalah jagalah hatimu. Sama bilang sama saya, jaga hati. Jaga hati. Betul saudara, mungkin karena kita mau lebaran saudara. Adalah jagalah hatimu. Sama bilang sama saya, jaga hati. Jaga hati. Betul saudara, mungkin karena kita mau lebaran saudara ya. Jadi kita seringkali kita dengar lagu jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Tapi bukan itu tema firman Tuhan kita pada hari ini saudara. Jadi memang ini lagi periode bahwa saudara kita merayakan hari kemenangannya, tapi kita percaya kemenangan kita datang daripada Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita akan bahas sebuah tema di mana kita penting untuk menjaga hati, bahwa hati itu sangat amat penting dalam sebuah kitab, dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang terlebih dahulu di Amsal 4 ayat 23 saudara. Amsal 4 ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Amsal 4 ayat 23, sudah di sana katakan amin saudara. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan setiap kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di dalam hati akan menghasilkan kehidupan. Pertanyaannya, kehidupan seperti apa yang saudara mau jalani? Kehidupan yang berbahagia atau kehidupan yang penuh dengan luka? Itu tergantung bagaimana hati saudara hari ini. Kalau kita ngomong tentang hati, Alkitab banyak mengajar tentang hati, tapi memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekedar organ fisik, saudara. Kalau kita mau lihat apa kata terjemahan asli dari kata hati, saudara, bahwa seringkali kata hati ini digunakan dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam perjanjian lama yang ditulis dengan bahasa Ibrani, arti kata dari hati adalah lebab atau lebab, itu bahasa saudara ya. Dan bahasanya tadi dalam perjanjian baru menggunakan kata kardia. Namun apa arti dari kata hati sesungguhnya? Kenapa hati ini penting? Makanya seringkali kita mencatat tentang hati, mengajar tentang hati, bahwa hati itu penting di mata Tuhan. Karena ternyata begini saudara, hati adalah pusat kehidupan. Saya bilang sama saya, pusat kehidupan. Pusat kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan rohani manusia yang akan menentukan apa yang menjadi pikiran saudara, apa yang menjadi perasaan saudara, apa yang menjadi kehendak saudara, apa yang menjadi pengertian saudara. Hari-hari saudara, kalau hati kita, mohon maaf, hati kita bengkok saudara, pikiran kita juga pasti bisa bengkok. Kalau hati kita bengkok saudara, udah otomatis perasaan kita, kehendak kita, pengertian kita juga pasti akan bengkok saudara. Karena pikiran karena hati akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Karena hati akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Makanya saudara begini, kalau hati kita buruk, mohon maaf saudara, hati kita belok, ada orang mau berbuat baik sama kita pikirannya negatif aja. Benar saudara ya? Ada orang mau kasih salam sama kita, tapi kalau hati kita bengkok, orang mau ngelakuin apa aja, kita akan tolak aja. Kita akan nggak suka aja. Karena kenapa? Hati kita yang bermasalah. Tapi makanya begitu sangat amat penting Tuhan mengajar bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena melalui hatimu akan terpancar yang namanya kehidupan saudara. Jadi dalam kehidupan orang percaya, hati itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bilang sama kanan kiri, hati itu penting. Kenapa orang hari-hari ini sering kehilangan Tuhan? Karena hatinya suka dilukai. Kenapa hari-hari ini orang suka kehilangan pengharapan? Karena hatinya dilukai. Makanya iblis sering pakai cara ini, Pak. Makanya iblis sering pakai cara ini, Bu. Apa caranya? Manusia akan saling menyakiti hati sama dengan hati. Makanya kalau hatinya dirusakin, pasti pikirannya berantakan. Kalau hatinya dirusakin, pasti tindakannya berantakan. Makanya saudara, hati ini sangat amat penting. Bahkan dalam pakar psikologi begini saudara. Kita lihat dulu saudara. Menurut pakar psikologi menjelaskan begini, emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat mengendalikan kehidupan seseorang tanpa disadari. Emosi yang tidak terkelola dengan baik, yang tidak di-maintain dengan baik, akan dapat menghasilkan kehidupan seseorang tanpa disadari. Contohnya apa saudara? Orang yang emosinya nggak bisa dikelola, orang yang nggak bisa menguasai hatinya, bahwa
ilmu pengetahuan kesehatan bilang begini, orang yang nggak bisa kontrol emosi bisa menyebabkan tingkatnya resiko penyakit kronis. Karena orang yang nggak bisa jaga emosinya, seringkali detak jantung dan tekanan darahnya nggak beraturan. Makanya akan bisa kena stroke. Saya punya pengalaman, papa saya kena stroke. Saya kalau datang ke gereja-gereja minta alkohol, pasti pendetanya bilang begini, Bapak di rumah jangan marah-marah ya. Karena katanya orang yang suka marah-marah, tensinya tinggi, bisa menghasilkan stroke. Emosinya nggak stabil. Bahkan juga kalau emosinya nggak stabil, bisa menghasilkan depresi. Orang yang hatinya terluka dan nggak mau disembuhin dan nggak tahu kalau hatinya terluka, akan bisa menghasilkan depresi yang cukup dalam. Akan juga menghasilkan keinginan untuk bunuh diri. Bahkan dalam studi jurnal saudara diajarkan bahwa ketidakmampuan seseorang mengelola emosi negatif dalam diri akan menjadi salah satu penyebab tingginya percobaan bunuh diri. Karena emosinya nggak stabil, karena hatinya nggak benar, karena hatinya lagi rusak, saudara. Saya kalau ngomong begini tentang bunuh diri, saudara, saya juga pernah terikat dengan proyek seperti itu. Di mana saya merasa hati saya sedang bergejolak, saudara. Saya nggak tahu tentang masa depan, saya nggak tahu bagaimana apa yang mau Tuhan kerjakan. Hati saya masih dalam keadaan depresi. Saya melihat kondisi keluarga, saya melihat kondisi perekonomian, saya melihat masa depan. Saya terikat dalam kondisi seperti saudara. Setiap malam iblis ngomong sama saya, buat apa lagi hidup? Bawa motor, lompat aja dari atas tol Kalimalang situ, saudara. Tol Jadi Bening itu kan ada flyover, saudara. Ada. Setiap malam saudara saya keluar ke sana, saudara. Itu jam 1 pagi, jam setengah 3 pagi cuma hati saya bergejolak. Lompat gaya, lompat gaya, lompat gaya. Ternyata hati yang rusak ini dapat menghasilkan maut. Hati yang rusak ini dapat menghasilkan mengakhiri hidup dengan cara yang tidak layak, dengan cara yang tidak benar. Bahkan juga kalau kita punya emosi yang tidak stabil, emosi hati yang rusak, saudara, akan menghasilkan kecemasan yang berlebih, atau yang disebut dengan anxiety disorder. Ada orang yang anxiety. Saudara tahu ya, ada orang yang diam, itu dia kayak suka ini pukul-pukul kukunya, suka gigit-gigit jarinya, itu anxiety. Itu kecemasan yang berkelebihan. Saudara harus hati-hati, berarti ada masalah dengan hati saudara. Itu harus dibenahi. Hati itu penting, saudara. Dan akan menurunnya kekebalan tubuh. Bahkan seseorang yang stres, bahwa ilmu kesehatan kedokteran bilang orang yang mengalami emosi yang bergejolak akan menghasilkan turunnya kekebalan tubuh hingga 15%. Gampang kena sakit, gampang drop, gampang nggak fit. Makanya hari ini saudara, hati itu penting. Saya mau belajar tentang bagaimana cara kita membenahi hati hari ini. Dan juga kalau kita lihat saudara, kita lihat tadi slide yang tadi. Juga menurut Dr. Daniel Goleman, ahli kecerdasan emosional, bahwa orang yang memiliki hati yang sehat secara emosional akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dan sukses dalam kehidupan. Jadi pokok masalahnya adalah ternyata saudara, hati yang rusak ini bisa mengganggu hubungan antara saudara dengan Tuhan dan dapat mengganggu hubungan antara saudara dengan sesama. Ternyata hati yang gak benar ini bisa menjauhkan saudara dari Tuhan. Ternyata hati yang gak benar ini, yang rusak ini, akan bisa membuat saudara punya hubungan jauh sama Tuhan. Bukan hanya jauh sama Tuhan, tapi bisa membuat hubungan saudara sama sesama juga menjadi rusak. Makanya hari saudara kita akan belajar lebih dalam, saudara, bagaimana cara kita menjaga hati. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan lebih lagi bagi nama Tuhan. Kita belajar Tuhan Markus 7 ayat 21 sampai dengan 22. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 22. Kita baca sama-sama doa ini, saudara. 3, 2, ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kejijikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Ternyata dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Bukan hanya pikiran yang jahat, ternyata tindakan yang jahat. Makanya Tuhan mengajar hati-hati. Kalau kita hatinya nggak benar, akan menghasilkan pikiran yang jahat. Kalau pikiran kita bisa jadi jahat, akan membuat kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Makanya hati ini harus dibenahi, saudara. Hati itu sangat amat penting karena hati menentukan kehidupan saudara. Karena hati menentukan hubungan saudara sama Tuhan. Karena hati menentukan hubungan saudara sama sesama. Ada orang yang hatinya rusak, ketemu sama siapapun gak ada sejahtera aja.
Bukan orangnya yang salah, hatinya yang salah. Orang ketemu hal yang positif nggak akan bisa melihat hal itu positif. Kenapa? Karena hatinya rusak. Karena hatinya terluka. Karena hatinya harus dibenahi. Makanya Tuhan ingetin kepada murid-muridnya. Tuhan mengajar kepada setiap yang mendengarnya. Hati-hati. Karena dalam hati orang timbul segala yang jahat. Makanya hari kita belajar saudara, mengapa kita perlu menjaga hati kita. Yang pertama kita lihat saudara, kenapa kita harus menjaga hati kita. Yang pertama adalah hati adalah sumber kehidupan. Saudara bilang sama saya, sumber kehidupan. Kita buka lagi Amsal 4 ayat 23. Kita baca lebih dalam tentang ini saudara. Kita baca 3, 2, iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini saya garis bawahi kata jaga hati dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan ingetin sama kita, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa saudara? Karena hati bisa berubah-ubah. Hati bisa berubah-ubah. Terkhusus para wanita. Hormon dapat merubah perasaan wanita. Makanya banyak orang bilang gini, kalau pria kebanyakan pakai logika, kalau wanita kebanyakan pakai hati, perasaan. Ada orang bilang begini, saya marah sama pacar saya Pak. Kenapa saya bisa ditanya, kenapa kamu marah? Ya perasaan saya kayak marah aja Pak. Wajar, hormonal saudara. Tetapi hari-hari ini saudara, kita diajar sama Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati manusia bisa berubah-ubah. Hari ini engkau baik, besok bisa melakukan kejahatan. Hari ini engkau punya iman, besok punya keraguan. Hati-hati. Hari ini engkau bisa taat sama Tuhan, besok bisa mengalami pemberontakan. Kenapa? Karena hati bisa berubah-ubah. Karena perasaan, mood ini bisa berubah-ubah. Makanya Tuhan ingetin, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Jangan tunggu baik dulu, tapi harus diusahakan menjadi baik. Makanya saudara begini, hati yang goyah bisa membuat kita terpengaruh sama dosa dan tekanan hidup. Kita lihat Matius 26 ayat 41. Kita baca ayat ini, 3, 2, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan ingetin sama saudara dan saya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan bilang begini, roh memang menurut, tetapi daging lemah. Perasaan bisa berubah-ubah. Tapi Tuhan ingatkan sama saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh saudara kuat, bisa roh saudara kuat, tapi daging gak kuat, daging lemah saudara. Namun ada kabar baik bagi saudara dan saya yang punya hatinya lemah hari ini. Tuhan punya kabar baik buat saudara dan saya hari ini, buat hati saudara yang mungkin terluka hari ini. Apa kabar baik itu? Kita lihat Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang hangat. Saudara, ada kabar baik bagi saudara dan saya. Betul hati bisa berubah, tapi Tuhan bilang hati itu penting. Saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Ada kabar baik bagi saudara dan saya. Tuhan bilang begini, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hari ini saudara, seringkali Tuhan gak bisa bentuk saudara dan saya. Kenapa? Karena hati kita masih keras. Kenapa? Karena kita masih pegang menjagain hati kita. Kita tahu hati kita gak sempurna, kita tahu hati kita butuh kasih karunia, tapi kita pegang hati kita. Lukanya masih disimpan, sakitnya masih disimpan, kecewanya masih disimpan. Tuhan ingatkan, berjaga-jaga dan berdoa. Tapi Tuhan punya kabar baik, hati yang keras itu Tuhan bisa ubah menjadi hati yang taat. Dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara mau pilih kehidupan yang seperti apa? Saudara mau pilih hati, mau pilih hidup yang berbahagia? Amin saudara. Amin. Jangan keraskan hatimu hari ini. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan saudara? Amin. Jangan keraskan hatimu hari ini. Jangan keraskan hati. Tuhan juga nggak pengen saudara berpura-pura kok. Tuhan juga nggak pengen saudara sakit tapi terlihat kuat, kita juga kok. Tapi Tuhan pengen saudara jujur. Makanya Tuhan ngajar sama murid-muridnya, kepada para pengikutnya, kalau mau berdoa masuk into kamarmu, doa sama Tuhan, jujur sama Tuhan.
Bukan berarti kita kalau lagi sakit kita nggak boleh bilang sakit, ngomong sakit. Ngomong aja, saya ngomong. Daripada ngomong di sosial media, mending ngomong sama Tuhan. masuk kamar, ngomong sama Tuhan. Hari ini saudara, kita punya kabar baik. Tuhan juga bukan bisa merubah hati yang keras menjadi hati yang taat, tapi Tuhan juga bisa merubah hati seseorang yang keras bisa menjadi taat. Saudara, kalau kita percaya saudara, semuanya ini kehendaknya Tuhan, katakan amin. Amin. Semua dalam kehidupan ini semuanya seizinnya Tuhan, katakan amin. Tidak ada kegagalan, tidak ada kesalahan, tidak ada ketidaktelitian. Semuanya dalam keadaan di tangan Tuhan. Saudara mungkin berdoa hari ini, mungkin hati saudara nggak keras hari ini. Tapi saudara punya mungkin, saya nggak tahu, mungkin pasangan saudara, atau mungkin orang tua saudara, atau mungkin anak saudara yang hatinya keras hari-hari, nggak mau dengar didikan, nggak mau dengar kebenaran. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Tuhan akan bisa mempengaruhi hati, mengubah hati. Kenapa? Karena yang punya hati adalah Tuhan. Saya ingat betul saudara, ada seorang pengkhotbah pernah mengajar begini. Dia seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa saudara. Tapi dia punya gesekan sama orang tuanya. Dia pendeta, tapi orang tuanya keras sekali. Hal yang paling sulit untuk kita layani bukan jemaat. Hal yang paling sulit untuk dilayani adalah keluarga, terkhusus orang tua. Itu yang paling sulit. Paling sulit. Jadi begini saudara, dia pernah bergumul dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya menobatkan banyak hati untuk cinta Tuhan. Kenapa orang tua saya sangat amat keras? Terus dia bilang begini, gimana cara ngubahin hati orang tua? Karena sulit banget ngubahin hati orang tua meskipun saya pendeta. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih sebuah hikmat sama dia bilang begini, manusia nggak bisa merubah hati seseorang, hanya Tuhan yang bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan hati. Jadi hari ini kau berdoa untuk siapapun yang mungkin sedang mengeraskan hatinya, saudara berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan dapat membuat hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Hati yang keras Tuhan bisa ubah menjadi hati yang taat. Hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Nantikan kasih Tuhan. Tuhan akan mengubahkan hati saudara dan saya. Tuhan akan mengubahkan hati seseorang bagi saudara. Agar apa saudara? Agar hidup saudara berbahagia hari ini. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Yang kedua, karena Tuhan melihat hati. Masa bilang sama saya, Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah mengajar saudara kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Kalau Tuhan bilang begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Mungkin rupanya, mungkin fisiknya, mungkin apa yang terlihat, mungkin gak baik. Tapi Tuhan, ada juga orang yang kayak kelihatannya semuanya baik, di luar katanya baik banget, tapi ternyata dalamnya gak baik. Makanya Tuhan bilang begini, manusia hanya melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Saya suka bahasa ini, Tuhan menilik hati. Apa itu menilik hati? Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita tahu hari ini. Saudara pernah gak ngerasain di mana saudara punya perasaan tapi saudara nggak tahu gimana cara ekspresinya? Saudara sakit tapi saudara nggak tahu gimana cara tahunya. Saudara terluka. Kadang-kadang kita ngomong gini, udahlah saya santai aja kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Ternyata luka saudara ini masih kerasa. Tapi dengan baik, Tuhan menilik hati saudara. Tuhan lebih tahu daripada apa yang saudara tahu hari ini. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Manusia sibuk memperbaiki apa yang dapat dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Hari ini kalau hatimu baik, Tuhan berkenan sama saudara. Hatimu kalau hatimu benar, engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Daud itu pernah salah gak saudara? Pernah salah, berkali-kali. Bahkan kita mencatat dia bangkit sebanyak dia terjatuh. Seringkali dia terjatuh. Tapi dia disebut sebagai orang yang memiliki hatinya Tuhan. Betul dia pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan gak pernah pandang itu. Tuhan lihat hati. Makanya Tuhan dapat ubahkan. Karena begini saudara, Lukas 6 ayat 45 bilang begini.
Orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi gini, kalau hatimu baik, pasti buahmu juga baik. Tapi kalau hatimu nggak baik, jangan harap menghasilkan buah yang baik. Karena apa yang keluar meluap dari hati. Apa yang nampak meluap dari hati. Orang bisa berpura-pura. Orang bisa berpura-pura. Tapi dengar baik, Tuhan tahu hati saudara. Apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Jangan, kalau kita tahu aja ya, kalau kita tahu kita mau datang ke gereja, kita bisa rapihin diri kita supaya kita terlihat baik. Apalagi hati kita perlu dijaga baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat fisik saudara. Tuhan tidak melihat rupa saudara. Tuhan melihat hati. Mungkin kau gak punya apa-apa hari. Mungkin kau bukan siapa-siapa hari. Tapi Tuhan melihat hati. Karena apa yang dari hati akan meluap keluar. Saudara, bahwa dengan baiknya manusia bisa ditipu, tapi Tuhan gak bisa ditipu. Kalau hatimu baik, engkau pasti akan menghasilkan hati yang baik, buah yang baik. Nggak perlu diucapkan, akan nampak sendiri. Nggak perlu menggembar-gemborkan supaya terlihat baik, akan nampak sendiri. Kenapa? Karena ini nggak bisa dibuat-buat, ini nggak bisa ditipu-tipu. Makanya Tuhan pengen hati saudara dan saya. Engkau nggak perlu, mohon maaf ya, engkau nggak perlu bawa jabatanmu sama Tuhan. Engkau nggak perlu bawa harta bendamu sama Tuhan. Engkau nggak perlu bawa pencapaianmu sama Tuhan. Apa yang suruh engkau bawa? Hati. Kalau saya bisa ngomong sama Tuhan hari ini, mungkin yang hati saya nggak sempurna, tapi ini yang saya punya untuk Tuhan. Sama halnya dengan saudara. Hati saudara dikenal sama Tuhan. Hati saudara ditunggu sama Tuhan. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan akan melengkapi hati saudara. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Karena waktu saudara, saya boleh komen keyboard untuk teman saya di poin yang terakhir. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk menjaga hati saudara? Yang ketiga, menjaga hati untuk mengalami Tuhan. Saudara bilang sama saya, mengalami Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara mau melihat Tuhan dalam pergumulanmu? Amin. Jaga hatimu. Saudara mau melihat Tuhan dalam masa kesesakanmu hari ini? Amin. Amin. Jaga hatimu. Jaga hatimu hari ini. Kalau kamu mau melihat Tuhan di dalam pergumulanmu hari ini, jaga hati. Jangan terpengaruh sama keadaan. Karena seharusnya begini, bukan keadaan yang mempengaruhi apa yang di dalam. Seharusnya apa yang di dalam mempengaruhi apa yang di luar. Bukan sebaliknya. Saudara jangan berharap saudara bisa bersuka cita kalau tunggu apa yang ada di luar semuanya bersuka cita. Karena nggak bisa. Seharusnya apa yang di luar mempengaruhi yang di dalam mempengaruhi apa yang di luar. Bukan sebaliknya. Baik, kalau engkau mau melihat Tuhan hari ini, engkau harus suci hati agar kau melihat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Orang boleh berbuat apa aja terserah. Orang boleh berlaku mungkin nggak menyenangkan hati saudara hari-hari ini. Tapi saya selalu sampaikan sama jemaat, saya bilang begini, kalau ada orang jahat, bukan berarti karena dia jahat kok, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau ada orang jahat, bilang begini, Tuhan tetap baik. Karena kenapa? Kalau ada orang jahat, ada orang yang nyakitin saudara, itu bukan karena keinginan Tuhan untuk nyakitin saudara, tapi itu keinginan Tuhan untuk saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya kalau kita lihat ada orang yang jahat, jangan benci sama orangnya, benci sama dosanya, benci sama perbuatan, jangan benci sama orang. Jangan pernah benci sama orang. Karena terkadang Tuhan pakai itu untuk saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Jika kita ketemu orang jahat, ketemu orang yang nipu saudara, ketemu orang yang nyakitin saudara, Tuhan tetap baik. Orang boleh jahat, tapi ada rencana Tuhan yang baik itu. Amin. Tuhan pengen saudara punya hati yang murni. Kalau saudara hatinya nggak pernah diapa-apain, gimana tahu hati saudara murni? Harus diproses hati saudara, nggak bisa terhindarkan.
Hati yang berkenan adalah hati yang mau diproses sama Tuhan. Hati yang berkenan adalah hati yang telah mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan hati yang gak pernah disakiti, bukan hati yang gak pernah dilukai, tetapi hati yang pernah mengalami Tuhan. Makanya bagaimana cara kita menjaga hati kita agar kita melihat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita? Saya nggak punya banyak waktu, saya bisa catat poin yang terakhir. Yang pertama, isi hati saudara dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua, ampuni orang lain dan buang segala kepahitan. Kolose 3 ayat 13, Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah kering kan tulang. Engkau mau hidup sehat, engkau mau hidup berbahagia, engkau mau panjang umur, jangan simpan kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Selain engkau telah diampuni, berikanlah pengampunan terhadap orang lain tanpa terkecuali. Karena Tuhan mengajar bukan mengampuni orang yang paling gampang untuk diampuni. Tuhan mengajar ampuni orang yang paling sulit untuk engkau ampuni hari ini. Tuhan mengajar sesuatu yang bernilai buat kita. Jadi ketika bagaimana kita menjaga hati kita untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah serahkan segala ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara saudara dan saya. Saudara tak perlu tahu masa depan. Selama ada Tuhan, cukup bagi saudara. Saudara tak perlu melihat masa depan. Selama ada Tuhan, cukup bagi saudara menantikan masa depan saudara. Amin. Saya berbicara ini sama saudara dan sama roh saya berbagi hari ini. Kita nggak perlu tahu urus masa depan seperti apa. Tapi yang saya tahu, di hari ini ada Tuhan, di masa depan kita ada Tuhan. Dan yang keempat, tetap rendah hati dan andalkan Tuhan. Bukan kuat dan gagah, namun karena kekuatan. Amin. Bukan karena hebat dan kemampuanku, namun karena kasih Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan di segala proses kehidupan saudara. Selamat hari ini, Tuhan memberkati saya. Kita berikan tepuk tangan. Kalau kau mau melihat Tuhan dalam hidupmu, jaga hatimu hari ini. Kalau kau mau melihat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan hari ini, jaga hatimu hari ini. Jangan terpengaruh sama keadaan yang di luar, tapi seharusnya hati saudara mempengaruhi apa yang ada di luar. Hari ini kau telah dengar firman Tuhan, lakukan. Karena engkau dipanggil bukan untuk hanya diberkati, engkau dipanggil bukan hanya untuk disembuhkan, engkau dipanggil bukan hanya untuk diangkat sama Tuhan, namun engkau dipanggil untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Apapun yang kau punya hari ini, pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau punya masalah hari ini, pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau punya kekurangan hari ini, pakai untuk memuliakan Tuhan. Engkau punya kelebihan hari ini, pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap musim hati kami, dalam setiap hati kami, dalam setiap tindakan. Kami nyatakan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ini keputusan kami hari ini sampai selama-lamanya. Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi aku, Engkau yang senantiasa menuntun aku, Engkau yang senantiasa menolong aku. Ini janji kami di hadapan-Mu. Kembali dengan